Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan kisah kitab Kejadian setelah riwayat Yakub yang melahirkan keturunan 12 suku Israel. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita untuk mengerti akan kehidupan Yusuf. Anak yang menurut saya istimewa bagi Yakub, di mana Yusuf nanti akan menjadi pintu pembuka bagi bangsa Israel untuk mendapatkan berkat kasih anugerah di dalam situasi apapun juga. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk dipenuhi dengan kehendak Allah lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita hampiri Tuhan, kita minta Tuhan menuntun kita, supaya rohnya membawa kita kepada pengertian yang benar firman Allah seperti yang Tuhan kehendaki. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidupku. Kami agungkan Engkau, kami puja Engkau dengan segenap hati. Iralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, dan sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati
menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Rancanganmu indah, keputusan-keputusanmu ajaib Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang
cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ini pujian keluar dari hati kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang memelihara anak-anaknya. Bapa yang memperhatikan setiap kehidupan umat perjanjian. Bapa yang memelihara dari waktu ke waktu. Bapa yang selalu ada bersama dengan anak-anaknya di tengah musim dan waktu. Terima kasih Bapa. Kami akui hanya Engkau Allah kami yang baik, hanya Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada dapat menyandingi Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah kami yang bertahta dan berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan. Terima kasih untuk urapan yang Kau berikan buat kami semuanya. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Belajar tentang sabda-Mu. Ajar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Lewat sejarah para leluhur iman kami. Hari ini kami belajar tentang kehidupan Yusuf yang Tuhan pilih. Yang Tuhan berikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, jamah dan urapi kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita masuk di dalam pembelajaran kita di Kejadian pasal yang ke-37, saudara. Hari ini kita mulai mengawali kisah Yusuf yang sangat-sangat luar biasa. Sering saya membaca kisah ini, saudara. Beberapa kali saya ulang-ulang terus kisah Yusuf ini dan selalu menginspirasi hidup saya. Bagaimana lewat pemilihan Tuhan, lewat sanctifikasi yang Yusuf alami, sehingga Yusuf mengalami dan menikmati glorifikasi. Justifikasi lewat mimpi-mimpinya. Sanctifikasi lewat perjalanan hidup yang tidak mudah. Ujian-ujian iman yang Yusuf harus alami. Dan nanti pada akhirnya Yusuf menerima glorifikasi, kemuliaan yang Tuhan janjikan itu. Nah, kisahnya seperti apa Yusuf itu, saudara? Kita akan awali dari Kejadian pasal ke-37. Satu pasal ini, saudara, pasal 37 ini akan kita bagi dua, pertemuan hari ini dan selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik, Kejadian 37, Alkitab saya halaman 39 Perjanjian Lama. Demikian firman Tuhan,
Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf. Artinya Israel itu Yakub ya saudara. Lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku, sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah saudara, inilah awal dari kisah Yusuf. Bagaimana satu manusia unggul ini akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi orang lain, bahkan bangsa-bangsa lain. Perlu saudara ketahui, seluruh bagian terakhir kitab Kejadian, dari pasal 37 sampai 50, kecuali pasal 39 dan 49, semuanya menceritakan riwayat hidup Yusuf. Semuanya, kecuali 2 pasal itu, yaitu pasal 38 dan 49. Semua berbicara tentang kehidupan Yusuf, orang pilihan Tuhan ini, saudara. Berbeda dengan kisah-kisah lain yang terdapat dalam kitab Kejadian. Dalam riwayat hidup Yusuf ini, seolah-olah Allah tidak campur tangan secara langsung dalam jalannya peristiwa. Dan di dalam kisah Yusuf ini tidak ada pula suatu wahyu yang baru. Namun demikian, sepanjang riwayat perjalanan Yusuf berupa pengajaran-pengajaran pokok yang isinya terungkap pada bagian penutup nanti. Yaitu apa saudara? Bahwa penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Allah atas kehidupan bangsa pilihan, mengatasi segala pertimbangan-pertimbangan manusia, dan dapat memanfaatkan maksud jahat manusia. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang baik dari Allah. Jadi artinya begini, bahwa di dalam kisah Yusuf ini ada ajaran-ajaran pokok yang penting
Sekalipun sepertinya Allah membiarkan Yusuf berjalan sendiri. Sekalipun tidak ada pewahyuan yang baru. Tapi Allah tetap campur tangan di dalamnya. Karena maksud baik Allah untuk memelihara bangsa pilihan Tuhan ini. Nah, kisah Yusuf ini saudara, tidak hanya menceritakan bagaimana Yusuf diselamatkan Allah. Tetapi juga bagaimana kejahatan saudara-saudara Yusuf ini dipakai untuk melayani rencana Allah. Manusia merancangkan yang jahat. Tetapi Allah memakai rancangan yang jahat itu justru untuk menggenapi rencananya. Bukan berarti Allah setuju dengan kejahatan, saudara. Tapi manusia bisa membelokkan rencana Allah lewat kejahatan. Tapi kejahatan itu akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Menggenapi rencananya. Nah, ketika anak-anak Yakub ini pergi ke Mesir, saudara. Ini menjadi persiapan bagi apa? Bagi terbentuknya bangsa pilihan. Ya, Yakub bersama dengan anak-anaknya itu mengungsi ke Mesir nanti, mempersiapkan terbentuknya bangsa terpilih. Dan sangat terasa sekali kisah mengenai penyelamatan, memelihara hidup bangsa pilihan di tanah Mesir itu. Itu merupakan sebuah janji Allah, sebuah karya Allah yang luar biasa. Di tengah penderitaan, di tengah kelaparan, di tengah pengungsian, Allah tetap memelihara bangsa pilihannya. Kisah Yusuf ini sama seperti kisah mengenai keluaran bangsa Israel dari Mesir nanti. Dan merupakan semacam ringkasan seluruh karya keselamatan Allah. Ini kalau dibuat serial sinetron, saudara, wah ini luar biasa. Ya, kisah tentang penyelamatan Allah yang gilang gemilang terhadap bangsa pilihan. Nah, inilah awal kisah Yusuf, saudara. Arti kata Yusuf itu artinya Tuhan menambahkan. Sekali lagi, arti kata Yusuf itu adalah Tuhan menambahkan. Yusuf adalah putra sulung Yakub dari Rahel. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 pria. Karena satu wanita ya, Dina yang kita pelajari kemarin. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub ayahnya. Oleh karena alasan inilah, Yusuf sangat tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Sebagai contoh, saudara-saudara Yusuf itu menganggap Yusuf itu tukang ngadu. Ya, tukang ngadu, tukang lapor. Setiap kejahatan dilakukan oleh saudara-saudaranya, dilaporin ke bapaknya, ke ayahnya, yaitu Yakub. Terus melakukan hal seperti itu. Yusuf mengecam perilaku kurang bermoral kakak-kakaknya, saudara-saudaranya kepada bapaknya. Dan itu dianggap sebagai orang yang suka mengadu. Yang menjadikan situasi makin buruk hubungan antara Yusuf dengan saudaranya adalah sang ayah memberikan atau memakaikan pakaian yang bagus, jubah yang bagus. Ini menandakan bahwa Yakub sedang memperlihatkan kepada saudara-saudara Yusuf, ini anak yang paling menonjol. Ini anak yang paling utama. Walaupun anak ke-11, nomor 11 dari 12 bersaudara itu. Sudah begitu diperparah lagi dengan apa, saudara? Mimpi-mimpi Yusuf. Yang diutarakan kepada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dan kepada ayah dan ibunya. Bagaimana berkas gandum Yusuf itu berdiri tegak, lalu berkas-berkas yang lain itu sujud menyembah. Mimpi yang kedua, ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Wah, makin menjadi-jadi kebencian saudara-saudaranya. Tetapi, ya inilah Yusuf. Ya inilah anak Yakub yang ke-11 itu. Yang diperlakukan istimewa oleh Allahnya. Karena tanpa disadari, bahkan mungkin oleh Yakub, bahwa Yusuf memang betul-betul akan menjadi pemimpin
keluarga Israel. Ketika kita baca dari ayat 1 sampai 11 tadi saudara, kita akan melihat bagaimana di usia yang sangat muda, Yusuf telah menerima tanda akan masa depannya. Ini jarang sekali saudara, ada tokoh Alkitab yang diberikan pengertian, penyertaan, dan pernyataan Tuhan. Bahwa dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun juga. Seperti halnya Yakub ayahnya yang menerima janji pemeliharaan Tuhan lewat mimpi. Ya, di Mahanaim dia dapat pernyataan Tuhan, Yakub ini ya saudara. Lalu di Peniel dia berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Ya, lalu ada mimpi di Betel bagaimana ada tangga turun naik. Ya. Demikianlah Yakub mendapatkan semuanya itu. Lalu sekarang nurun kepada Yusuf. Yusuf juga mendapatkan pesan dari Tuhan melalui mimpi. Yang menggambarkan keunggulan dirinya di antara saudara-saudaranya. Bahkan di depan orang tuanya. Ayat 7 menyatakan Yusuf itu akan menjadi orang yang unggul dari saudara-saudaranya. Di ayat yang ke-10 menyatakan bahwa di hadapan orang tuanya pun Yusuf akan dipermuliakan. Ini. Dan mari kita lihat dari ayat yang kedua ini saudara. Ayat kedua ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Anehnya, dimulai dengan Yusuf. Harusnya kan anak sulung dulu. Ya, harusnya anak sulung dulu. Harusnya inilah riwayat keturunan Yakub. Baru Ruben, kan gitu. Tapi di sini dinyatakan no. Yusuf diletakkan pada urutan pertama dan utama di dalam pernyataan Allah terhadap keturunan Yakub. Kisah Yusuf mengungkapkan bagaimana keturunan Yakub menjadi satu bangsa yang tinggal di Mesir nanti. Ya. Tetapi yang dimunculkan, yang diutamakan, ya, itu adalah Yusuf. Jadi dari sini kita melihat, memang Yusuf sudah dipersiapkan oleh Tuhan, oleh orang tuanya, untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya. Nah, ketika Yusuf bermimpi saudara, Allah sedang menyatakan sebuah masa depan. Bukan hanya bagi dirinya pribadi, tapi juga bagi keluarga besar Yakub. Dan bahkan nanti lewat mimpi ini, Yusuf akan menjadi berkat bagi orang Mesir. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, Tuhan bisa berbicara lewat apa saja. Lewat mimpi, lewat penglihatan, melalui pembacaan Alkitab seperti ini. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita akan membawa kita kepada pengertian-pengertian rencana dan maksud-maksud Allah. Ketika ketika Yusuf menyampaikan mimpi-mimpinya ini, bagi kakak-kakaknya, bagi saudara-saudaranya, itu merupakan sebuah penghinaan. Penghinaan bagaimana kami akan menyembah engkau. Bahkan orang tuanya pun, Yakub mengetahui bahwa bagaimana ayahmu, ibumu, saudaramu akan menyembah engkau. Ini yang membuat saudaranya naik pitam. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk melenyapkan Yusuf dari kehidupan keluarga ini. Yusuf sedang membakar api iri hati dan kebencian di dalam hati saudara-saudaranya. Tetapi dari pihak Yusuf, ya ini apa adanya, aku tidak mengada-ada. Saya tidak menemukan saudara, di dalam kisah Yusuf ini, tentang sesuatu yang sifatnya itu merugikan orang lain. Tidak pernah ada.
Yusuf tidak pernah berusaha untuk merugikan orang lain. Apa yang dia dapat dari Tuhan disampaikan. Apa yang dia dapat dari Allah dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, kepada ayah ibunya. Semuanya jujur. Tapi kejujuran Yusuf, keterbukaan Yusuf ini tidak serta-merta diterima oleh saudara-saudaranya. Khususnya tentang apa, saudara? Mimpi tentang disembah oleh saudaranya. Ini bukan mimpi biasa. Karena tindakan bersujud menyembah menggambarkan pengorbanan dan ketaatan seutuhnya. Ingat, waktu Yakub ketemu sama Esau, bersama dengan rombongannya dia sujud menyembah yang pernah kita pelajari. Di dalam penyembahan sujud sampai jidatnya ke tanah itu melambangkan sebuah apa, saudara? Penghormatan dan ketaatan. Nah, hal itu tidak ada di dalam kamus pikiran para saudara Yusuf. Mana mungkin kami akan sujud menyembah kepadamu. Saya mau katakan begini, saudara. Apa yang dimimpikan Yusuf, baik tentang berkas atau matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadanya, suatu kelak nanti akan betul-betul terjadi. Waktunya akan tiba ketika 11 orang saudaranya dengan sukarela akan menghormati, menaati, dan taat seutuhnya kepada Yusuf. Nanti ya saudara, di akhir-akhir kisah ini. Tapi sedang kita pelajari di awalnya. Banyak orang, termasuk saudara-saudaranya, bapak ibunya tidak percaya. Kadang memang kalau kita mendapatkan penyataan Tuhan, mimpi, penglihatan, nubuatan kita sampaikan kepada orang lain, kadang banyak orang yang tidak percaya, saudara. Tapi jangan takut. Selama memang itu benar-benar datangnya dari Tuhan, pegang baik-baik. Kalau ada orang lain yang tidak mempercayai apa yang sudah terima dari Tuhan, itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Kalau engkau betul-betul mendapatkan mimpi, penglihatan, nubuatan, penyataan Tuhan lewat firman-Nya, dan itu kau pegang baik-baik, sekalipun di muka bumi ini tidak ada yang percaya atas apa yang kalian terima, tetap percayalah, sebab Allah pasti akan menggenapinya. Syukur-syukur orang percaya, kalau tidak ya cukup, simpan saja dalam hatimu, karena Allah bersegera untuk melakukannya. Amin. Nah, mimpi Yusuf juga merupakan sebuah pertanda bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin yang akan memerintah seluruh dunia. Dan ini tergenapi, saudara. Nanti dalam kenyataannya, semua orang Mesir sujud kepada Yusuf. Bukan hanya saudara-saudaranya, bukan hanya bapak, ibu, dan keluarganya, tapi bahkan seluruh orang Mesir akan taat seperti apa yang dikatakan Yusuf. Kakak-kakaknya dan orang-orang di seluruh bumi juga akan datang untuk membeli makanan dari Yusuf. Karena bencana kelaparan yang luar biasa. Tuhan menyatakan masa depan kita bisa lewat mimpi penglihatan. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar kita nikmati pribadi. Yusuf tidak pernah dalam penggenapan semua mimpi dan nubuatannya itu hanya untuk kepentingan pribadi. Wong Mesir saja dipikirkan oleh Yusuf, apalagi keluarganya. Mesir saja mendapatkan sebuah berkat lewat kehidupan Yusuf, apalagi keluarganya. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara merancangkan yang jahat kepada Yusuf, tapi Allah merancangkan yang terbaik. Saudara-saudaranya mereka-reka yang jahat bagi Yusuf, tapi Allah memutuskan yang terbaik bagi Yusuf. Jadi jangan takut ya. Kalau dapat penglihatan, mimpi, atau apapun juga dari Tuhan, pegang baik-baik. Seperti Yusuf tetap memegang baik-baik. Walaupun dibenci, walaupun tidak dipercayai oleh saudara-saudaranya dan keluarganya, tapi Yusuf memilih tetap
percaya kepada Allah yang memberikan mimpi-mimpi itu. Pelajaran yang dapat kita petik pada hari ini saudara, jaga, pegang rancangan Tuhan dalam hidupmu. Masa depanmu tidak ditentukan oleh orang di luar sana. Masa depanmu ditentukan oleh pernyataan Tuhan kepada engkau. Masa depanmu ditentukan atas karakter, sifat-sifat kita untuk tetap percaya kepada Allah. Pegang mimpimu. Pegang masa depanmu. Sebab Allah bersegera untuk menggenapinya. Jangan takut kalau ada orang yang mengabaikan atau tidak percaya. Selama engkau tetap berperkara dengan Tuhan, maka Allah akan menggenapi semua janji-janjinya dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami belajar dari permulaan kisah Yusuf. Sebelum Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi keluarga, bahkan bagi bangsa-bangsa lain termasuk Mesir. Yusuf mendapatkan mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Dan kalau itu datang dari Tuhan, ini gak main-main. Ini sungguh-sungguh serius. Ketika dia ceritakan kepada keluarganya, kepada orang tuanya, mereka pada tidak percaya. Tapi Yusuf tetap pegang itu. Sebab ini pernyataan Allah. Terhadap pernyataan Allah, Yusuf tidak main-main. Demikianlah kami belajar ya Tuhan. Engkau bisa berbicara kepada kami lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat renungan-renungan yang kami baca. Lewat keintiman kami dengan Tuhan. Bisa lewat mimpi seperti Yusuf. Atau nubuatan-nubuatan yang kami terima. Engkau bisa berbicara lewat itu semuanya. Tuhan minta kalau Tuhan berbicara kepada kami, kami diminta untuk percaya, memegang janji Allah dengan sekuat-kuatnya. Sampai hal itu digenapi. Mungkin banyak orang mencibir, merendahkan, tidak percaya. Tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya, semuanya pasti akan digenapi. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya. Seperti Engkau berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Berbicaralah pribadi lepas pribadi. Tentang masa depan kami. Tentang pengharapan-pengharapan yang dapat kami raih bersama dengan Engkau. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Hari ini kami belajar mulai dari justifikasi Tuhan terhadap Yusuf. Dan pada berikutnya kami akan belajar sanctifikasi Yusuf. Dan pada akhirnya kami akan melihat glorifikasi yang Yusuf terima dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan, pelayanan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang masih dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.